Assalamualaikum, berjumpa lagi di YouTube channel Susilawati 78. Di video kali ini saya ingin berbagi resep kue kastengel dengan menggunakan 1 kilo tepung terigu tanpa menggunakan keju edam dan rasanya tetap enak, gurih, renyah sampai ke dalam, lumer di mulut, gampang buatnya, dan cocok untuk ide jualan maupun untuk isian toples lebaran nanti. Nah, mau tahu cara saya membuatnya tanpa berlama-lama? Langsung saja yuk kita ke videonya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Pertama, siapkan 400 gram keju cheddar. Untuk keju cheddarnya saya pakai Kraft. Kemudian kejunya kita parut, ratakan, dan ini kejunya mau saya panggang di oven. Sebelumnya tadi saya sudah panaskan ovennya di suhu 170 derajat api atas bawah selama 15 menit, dan ini ovennya sudah panas. Langsung saja kita masukkan kejunya dan panggang di suhu 170 derajat api atas bawah selama 20-25 menit atau sampai kejunya kering berwarna kecoklatan sambil beberapa kali diaduk-aduk agar keringnya merata. Selain di oven, kita bisa juga keringkan kejunya di bawah terik sinar matahari sambil sesekali kita aduk-aduk agar keringnya merata. Atau bisa juga kejunya kita masukkan dulu di kulkas sehari semalam sampai tekstur kejunya kering. Setelah 25 menit, ini kejunya sudah kering, angkat. Nah, hasilnya seperti ini ya bun. Setelah di oven, dia memang menggumpal. Dan ini kita biarkan dulu sampai dia dingin. Ini kejunya sudah dingin, biar hasilnya lembut. Ini mau saya chopper dulu, atau di blender juga boleh. Hasilnya seperti ini, jadi dia sudah lebih lembut. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan wadah. Di dalam wadah masukkan 500 gram margarin. Untuk margarinnya saya menggunakan Blue Band. 300 gram butter. Untuk butternya saya menggunakan Royal Crown. 1 sendok makan gula halus, ini opsional. Dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Mixer sebentar dengan kecepatan rendah. Kemudian masukkan 5 butir kuning telur. Mixer sebentar. Kemudian kita masukkan keju yang sudah kita panggang tadi. Mixer lagi sebentar, cukup sampai tercampur saja. Masukkan 50 gram susu bubuk yang sudah diayak. 160 gram tepung maizena. Untuk tepung maizenanya juga sudah saya ayak ya bun. Mixer lagi dengan kecepatan paling rendah, cukup sampai tercampur saja. Ini sudah cukup, dan ini mixernya bisa kita sisihkan. Bantu rapikan pinggir-pinggirannya dengan spatula. Terakhir, masukkan 1000 gram tepung terigu protein rendah. Saya menggunakan kunci biru. Ini tepungnya sebelumnya juga sudah diayak ya bun. Ini kita masukkan secara bertahap ya bun, agar lebih mudah tercampur rata. Aduk-aduk. Masukkan lagi, begitu seterusnya sampai tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Ambil sedikit adonannya, coba genggam dan patahkan. Ini tekstur adonannya sudah pas, dia nggak keras dan juga nggak kelembekan. Selanjutnya, siapkan meja kerja.
Beri plastik biar lebih mudah. Di sini saya menggunakan bingkai perata adonan seperti ini. Untuk ketebalannya ini 1 cm. Beri adonan secukupnya. Atasnya kita beri plastik. Bantu di rolling biar hasilnya rata. Angkat bingkainya sambil sedikit didorong pelan-pelan seperti di video. Dan siapkan loyang. Untuk loyangnya jangan diolesin apapun ya bun. Langsung saja kita cetak. Untuk cetakannya saya menggunakan yang seperti ini. Jangan lupa diberi terigu biar nggak lengket. Untuk yang menempel di cetakan tinggal kita bantu dorong dari atas dengan jari. Hasilnya seperti ini. Susun di loyang. Bersihkan dulu pinggirannya dan bantu ambil dengan scraper. Susun di loyang dan beri jarak. Dan lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Selanjutnya kita siapkan 5 butir kuning telur. Ini kita siapkan 5 butir dulu ya bun. Nanti kalau kurang bisa ditambah lagi biar kuning telurnya tidak kering duluan. Tambahkan 5 sendok makan minyak sayur. 5 tetes pewarna kuning telur. Kalau menggunakan telur omega untuk pewarna kuning telurnya bisa dikurangin ya bun. Aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian ini kita saring. Langsung saja oleskan ke atas kuenya. Setelah olesan pertama selesai, tanpa menunggu kering, kita oles sekali lagi. Kemudian atasnya beri keju. Untuk kejunya saya pakai keju cheddar sambil sedikit ditekan ya bun biar kejunya menempel, begitu seterusnya dan lakukan sampai selesai. Sebelumnya tadi saya sudah panaskan ovennya di suhu 150 derajat api atas bawah selama 10 menit dan ini panasnya sudah stabil. Langsung saja masukkan loyangnya. Dan panggang di suhu 135 derajat api atas bawah selama 50-60 menit atau disesuaikan dengan ovennya masing-masing sampai kuenya matang. Untuk yang 2 loyang lagi mau saya panggang dengan menggunakan oven tangkring yang sebelumnya sudah dipanaskan selama 15 menit dengan api sedang ke kecil. Dan panggang dengan menggunakan api sedang ke kecil atau di suhu 120-125 derajat selama 60 menit. Untuk lubang atasnya dibuka ya bun. Setelah 30 menit berjalan, tukar posisinya, yang atas pindah ke bawah, yang bawah pindah ke atas, yang dari depan ke belakang, yang dari belakang ke depan, begitu juga samping kiri dan kanannya agar matangnya merata, karena oven tangkring panasnya tidak merata seperti oven listrik ya bun. Nah ini yang di oven listrik sudah matang, angkat. Dan tunggu sampai dingin baru kita keluarkan dari loyangnya. Lanjut panggang sisanya untuk waktunya sama. Dan ini yang di oven tangkring juga sudah matang, angkat. Dan tunggu sampai dingin. Lanjut panggang sisanya untuk waktunya sama.
ini dia kue kastengel 1 kilo tepung terigonya sudah jadi. Kue ini buatnya sangat mudah, hasilnya cantik, matangnya merata, dan bagian bawahnya nggak gosong. Untuk rasanya dijamin enak banget, gurih, teksturnya super duper renyah sampai ke dalam, lumer, pecah di mulut, dan recommended banget untuk isian toples lebaran nanti. Untuk satu resep ini bisa menghasilkan 370 biji atau setara dengan 5 toples penuh ukuran 500 gram ditambah 1 toples kurang sedikit ukuran 500 gram. Sekian dulu video kita hari ini, semoga resepnya bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.